kemudian berkenaan dengan tumbuh kembang anak-anak, khususnya anak dari tingkat SD, dengan memberikan buku-buku memotivasi anak-anak itu supaya bisa menjadi gemar membaca. Pertama adalah gemar membacanya. Setelah gemar membaca itu termotivasi dia, karena di sini kebetulan beberapa tokoh-tokoh penting seperti Bung Karno ada di sini, mana beliau, dan beliau paham, anak-anak itu paham siapa beliau itu. Jangan sampai nanti dia taunya Doraemon aja dan sama siapa lagi itu dari medsos. Dan yang paling penting, saya sudah minta dengan beliau Pak Kadis dan para pimpinan di masing-masing kecamatan ini supaya bagaimana untuk memotivasi anak-anak supaya gemar membaca buku. Tapi itu pun tidak cukup bila mana tidak di pusaka itu tidak dilengkapi dengan buku-buku yang layak untuk dibaca. Nanti serahkan kepada guru-guru untuk bagaimana memotivasi anak-anak itu supaya betul-betul dalam setiap hari itu dia bisa membaca, terutama dalam waktu-waktu luang banyak sesuatu. Yang kedua, memang kan kita tahu sendiri masing-masing wilayah itu pendekatan kita berbeda. Jadi misalnya di Buleleng dulu di dekat Tajun itu karena kondisinya wilayah demikian, kondisi anak didik seperti itu. Jadi kami mengupayakan yang namanya beasiswa, ya kan? Kalau di sini kan pemerintah sangat berkecukupan lah di sini untuk pembina sekolahnya, tetapi tetap memerlukan buku-buku. Jadi buku yang kita prioritaskan untuk di sini. Kira mungkin itu, dan ini semua ini adalah pengabdian saya kepada anak didik untuk bisa menjadi anak yang berguna di masa depan. Karena kan saya sering menyampaikan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa ini adalah sangat tergantung dari pendidikan itu sendiri. Sehingga sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting. Itu satu tema kami. Yang kedua, saya juga mensosialisasikan, tapi nampaknya gayung bersambut dengan Pak Kadis Pendidikan. Beliau menyatakan berkenaan dengan formasi, kalau istilah beliau tidak ada rumah untuk guru bahasa daerah. Jadi kita berbicara di sini masalah bahasa daerah Nusantara. Bahasa daerah Nusantara ini yang Anda sendiri sudah tahu. Saya sudah berusaha mengenai Menteri Nadiem supaya bisa dibuatkan formasi untuk guru bahasa daerah, dan beliau yang kopi ternyata belum berhasil karena ada masalah interdep lah untuk bisa munculnya formasi guru bahasa daerah. Nah, oleh karena itu saya dengan teman-teman khususnya di Komisi 3 berupaya menghidupkan kembali rancangan undang-undang mengenai bahasa daerah Nusantara. Dan rancangan undang-undang bahasa daerah Nusantara ini perkembangannya sekarang sudah sampai melewati yang namanya kajian akademis DPR dan DPD RI berkenaan dengan undang-undang bahasa daerah. Itu yang penting ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat itu bisa diundangkan. Nanti kalau saya sudah baca kajian dari undang-undang bahasa daerah itu, kajian akademisnya, berarti pemerintah mulai dari perencanaan sampai kemudian pada akhirnya untuk siapkan formasinya dan lain sebagainya itu wajib berdasarkan undang-undang itu. Jadi istilahnya dengan undang-undang itu ada harus untuk bahasa daerah itu materialnya itu. Yang kedua juga banyak sekali potensi guru bahasa daerah kita di daerah ini yang tidak bermanfaat, bagaimana tidak harus salurkan. Jadi ini yang penting, karena ini yang saya sampaikan pada ini, dengan beliau ini adalah orang penting dari masing 4 kecamatan
yang menjawab di bidang pendidikan. Ya, terima kasih. Pak Hadi terus sedikit tinggi menyampaikan. Kayu bersambut nih untuk bahasa daerah. Mudah-mudahan ini ada formasi kedepannya untuk bahasa daerah sehingga guru-guru bahasa daerah seluruh Indonesia itu bisa tertampung. Jadi ada rumahnya sehingga ini lebih profesional lah yang mengajar nanti tentang bahasa daerah, karena selama ini di Denpasar sih sudah kita anggarkan dalam APBD, tetapi karena ada beberapa dan lain hal mereka loncat mencari guru kelas. Karena apa? Karena formasinya yang tidak ada sehingga kita ini kekurangan juga guru, masuk juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, dan ini juga sudah difasilitasi oleh Balai Bahasa juga, sehingga ke depan mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mengadakan formasi untuk guru bahasa daerah seluruh Indonesia sehingga bisa mengajar bahasa daerah kepada anak-anak kita. Karena dengan tidak adanya guru bahasa daerah tentu nanti lama-kelamaan bahasa daerah ini akan punah, bahkan sudah 15 yang punah sekarang. Sudah 15 seluruh Indonesia yang punah dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak. Gitu. Akan bertambah banyak. Jika tidak ada untuk melindungi bahasa daerah. Dan kami juga berterima kasih untuk buku-buku yang sudah diserahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita dan meningkatkan literasi di sekolah dan gemar membaca untuk anak-anak kita di sekolah. Untuk semua nih dari DPD sudah memberikan sumbangan ke 4 sekolah di 4 kecamatan yang kami undang sehingga masing-masing perwakilan kecamatan memperoleh 1 paket buku. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan minta balik lebih banyak lagi. Ini ring SD nih. Iya, ring SD nih. Mudah-mudahan ke depan ada lagi buku sehingga lebih banyak. Jadi ada kolaborasi antara buku digital dengan buku manual. Jadi, bagaimana kita mengkolaborasikan baik itu di HP maupun di digital.